Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya adalah Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang GGK ya atau gagal ginjal kronis ya atau bisa dibilang chronic kidney disease ya atau PGK ya, penyakit ginjal kronis ya. Sama aja sih semuanya ya kan. Nah, kita nanti akan membahas tentang definisinya ya, biasa epidemiologi, etiologi, patofisiologi singkat ya. Nanti patofisiologi lengkapnya nanti ada di video selanjutnya. Kemudian diagnosisnya bagaimana dan kriteria stadium GGK-nya ya. Ini penting ya, untuk kriteria stadium GGK-nya harus dipahami ya untuk dokter umum. Kemudian untuk tata laksananya ya kan, edukasi, komplikasi dan prognosisnya bagaimana ya untuk kedepannya ya kan. Oke, baik. Pertama-tama kita dari definisinya dulu nih ya, definisi dari GGK atau gagal ginjal kronis ya. Gampangnya tuh apa? Gampangnya tuh dia suatu kelainan ya, suatu kelainan atau struktural ya atau fungsional pada ginjalnya ya. Jadi dia kalau dari fungsionalnya kan berarti kan nefronnya kan, berarti nefronnya itu bermasalah ya, entah di glomerulusnya ya kan ya yang bermasalahnya. Baik strukturalnya nanti bisa dilihat dari ya ini ya, radiologi ya kan, pada ginjalnya yang lebih dari 3 bulan ya, dia lebih dari 3 bulan nih ya, jadi dia kronis ya kan, lebih dari 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan itu namanya AKI ya, acute kidney injury ya, atau gagal ginjal akut. Kalau lebih dari 3 bulan itu adalah GGK ya, ini GGK, chronic kidney disease. Dan juga untuk GGK tuh ini ya ada 5 stadium sih, nanti ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5 ya. Kalau stadium 5 tuh udah parah banget ya, udah gagal ginjal kronis, ini harus ditransplantasi ya, atau paling ini mah paling banter paling nanti dia di hemodialisis ya, dicuci darah gitu ya kan, gitu. Dan untuk kita harus tahu juga untuk normalnya laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate-nya itu dia tuh sekitaran 100 sampai 120 mili ya per menit ya, per liternya gitu, 73 mm kubik ya gitu, yang lebih sedikit ya pada wanita ya dibandingkan pria ya, dan akan menurun secara perlahan seiring bertambahnya usia ya. Jadi ya kalau misalkan usianya makin tua gitu kan, kemudian ada penyakit komorbid seperti diabetes dan hipertensi ya, nanti ya glomerular filtration rate-nya atau laju filtrasi glomerulusnya kan bakal ya nurun ya kan ya, karena tambahnya usia kan, jadi fungsi ginjalnya turun ya, make sense ya gitu. Nah, untuk epidemiologinya ini merupakan penyakit yang banyak sekali ya dikunjungi di urologi atau di klinis ya. Itu prevalensi globalnya tuh di PGK itu ya, atau penyakit ginjal kronis itu dia 13,4% dan merupakan penyakit dengan urutan ke-18 sebagai penyebab kematian di dunia ya kan ya, lumayan banyak ya. Mana untuk etiologinya ya, terbanyak itu adalah disebabkan oleh hipertensi dan DM ya. Jadi hati-hati ya, nanti kalau misalkan ada pasien hipertensi campur DM ya, sama dia mungkin obat-obatan yang nggak minum secara rutin ya kan, hati-hati itu. Cek ini ya, ureum kreatininya, takutnya nanti gagal ginjal kronis ya kan. Kemudian untuk penyebab lain ya, SLE ya, autoimun ya, systemic lupus erythematosus ya. Jadi mungkin nanti dia terjadi vaskulitis ya di nefronnya atau rheumatoid arthritis, dan kemudian infeksi ya seperti HIV ya kan, pada kondisi imunokompromis ya. Untuk obat-obatannya seperti NSAID ya, toksin ya, rokok gitu kan, toksin rokok kan ya, banyak kan ya zat-zat yang berbahaya pada rokok. Untuk penyebab komplikasinya ya, karena etiologi komplikasi seperti abnormalitas elektrolit yang menyebabkan jadi gagal ginjal dan penumpukan toksin ya, toksin rokok ya gitu. Nah, untuk patofisiologi ya, ini untuk patofisiologi singkatnya itu kalau kita tarik dari etiologi terbanyak itu kan disebabkan oleh DM dan hipertensi ya ini ya, atau yang lain ini bisa ya seperti toksin tadi kan, paparan toksin ya, imun ya, kompleks imun ya, autoimun ya seperti sistemik lupus erythematosus ya, atau ya ini imun kompleks deposisi ya, hipersensitivitas tipe 3 mungkin ya kan. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya ya gangguan pada nefron ginjal nih kan, jadi jumlah nefronnya tuh bakal menurun ya. Kalau misalkan jumlah nefronnya bakal menurun ya karena diabetes sama hipertensi kan, jadi ada ini ya, lama-lama tuh nanti dia juga terjadi glomerulosklerosis, jadi kayak glomerulusnya itu jadi mengeras gitu kan, jadi padat gitu loh glomerulosklerosis ini kan. Nanti juga akan ya tadi ya, karena glomerulusnya bermasalah, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan fungsional ya di nefronnya dan perubahan struktural ya, mungkin
ginjalnya bisa terjadi hidronefrosis atau membesar, atau ginjalnya itu jadi mengecil ya kan, yang diaktifasi oleh ini ya, karena ini kan laju filtrasi glomerulus yang menurun kan ya, LFB-nya menurun, sehingga nanti ya disekresi renin nanti akan aktivasi renin angiotensin aldosteron sistem ya kan di sini, dan juga aktivasi vasoaktif mediator ya, sitokin, dan transforming growth factor ini beta ya kan pada sel-sel makrofag ya kan, nanti ya dia akan terjadi mekanisme kompensasi gitu seperti hiperfiltrasi ya pada glomerulus, sehingga tekanan kapiler glomerulusnya meningkat, tapi ini nggak bakal lama ya, lama-kelamaan dia juga akan terjadinya glomerulus sklerosis kan, jadi pengerasan pada glomerulusnya, sehingga glomerulusnya terganggu, sehingga ya udah kan glomerulus kan fungsinya untuk filtrasi, yang dimana kalau misalkan terganggu berarti laju filtrasi glomerulusnya bakal nurun ya, otomatis nanti kalau ureum creatinine itu kan biasanya kan kalau misalkan banyak di dalam darah kan dia akan diekskresi ya, karena glomerulusnya nggak bisa difiltrasi glomerulusnya rusak ya filtrasinya, jadi dia ureum creatininnya bakal meningkat gitu kan, karena rusak glomerulus yang nggak bisa dikeluarin ya kan gitu. Jadi ini toksik ya ureum creatinine ya, apalagi ureum sih hati-hati ya gitu. Nah, untuk diagnosisnya nih ya gampang ya. Untuk gejalanya tuh ada ini ya, ada triasnya sama gejala ya, ininya singkatannya ada ya. Untuk triasnya tuh ada HAE ya, HAE. Apa tuh HAE? Hipertensi, anemia ya. Karena dia fungsi ginjal kan bakal nurun kan, jadi hormon eritropoietinnya nurun. Itu dia anemianya normositik normokromik ya, jadi dia normal ya, HB-nya normal, ukurannya normal ya kan. Dan edema ya, bisa edema perifer ya, pretibial, edema paru, edema jantung ya, bisa ya, atau edema cerebri ya kan pada otak ya kan, itu. Nah, untuk gejala penyakit ginjal kronis ya, namanya tuh Methanger ya. Apa tuh Methanger? Ya, asidosis metabolik ya, atau metabolic acidosis ya. Habis itu dislipidemia ya, D-nya dislipidemia ya kan. Dan juga ada H tuh apa tuh, hiperkalemia ya kan ya. Kaliumnya naik ya dalam darah. Kemudian uremia ya kan. Jadi ya bunnya atau blood urea nitrogennya meningkat. Dan juga nanti N-nya nih hanger ya. Natrium sama airnya retensi ya kan. Kemudian juga akan terjadi retardasi ya, perkembangan growth retardasi itunya ya kan. Dan juga bisa terjadi gangguan eritropoietinnya ya, seperti anemia kan, anemia normositik normokromik. Nanti juga akan terjadi renal osteodystrophia, yang dimana nanti ya tulangnya bakal terganggu ya, karena dia kalsiumnya itu dipakai terus ya, karena kalsiumnya nurun ya, hipokalsemia nanti juga dipakai terus ya, demineralisasi tulang dan lain-lain ya kan ya, nanti di patofisiologi lengkapnya ya. Nah, untuk gejala peningkatan bun itu akan menyebabkan mual ya, mual muntah, anoreksia, jadi dia malas makan ya, perikarditis, astriksis ya. Kalau astriksis itu dia kayak tangannya tuh kayak gerak-gerak sendiri yang mirip kayak tremor, tapi dia kayak itu ya, kejut-kejutan gitu ya, konus gitu, dia kayak tangannya tuh konus nih ada gambarnya nih di sini ya kan. Nah, kemudian untuk encephalopati, dia juga menyebabkan gangguan pada otak ya, sehingga terjadi encephalopati ya, bisa penurunan kesadaran ya kan. Kemudian juga disfungsi platelet ya, karena plateletnya tuh nanti nempel satu sama lain sehingga trombositnya turun ya, sehingga ini bisa menyebabkan terjadinya koagulasi ya gitu. Nanti ya pada patos lagi. Untuk labnya ya harus cek fungsi ginjal ya pada hipertensi dan diabetes. Apa tuh? Ya ureum creatinine ya. Nanti ureum creatinine kita bisa dapat dari laju filtrasi glomerulusnya ya kan, nanti ada rumusnya. Kemudian kita juga cek lab darah seperti hemoglobin, asam urat ya, nanti bisa kelihatan nih ya, seperti itunya ya, kalsiumnya apakah terdapat hiperkalemia atau hipokalemia dalam darah kan, hiponatremia, hiperfosfatemia, hiperkalsiemia, dan asidosis metabolik ya, jika pada analisa gas darahnya pH-nya nurun dan bikarbonatnya juga bakal nurun ya kan. Nah, untuk pemeriksaan lainnya ya, kita lihat nih radiologi fototoraks nih ya. Ya misalkan kalau misalkan ya ada gagal jantung mungkin yang bisa dilihat, kalau juga bisa dilakukan foto polos abdomen ya, dan juga USG sih gold standarnya ya. Nanti kita bisa melihat apakah ukuran ginjalnya mengecil atau tidak, IVP bisa, dan juga renografi, dan juga bisa mengukur densitas tulang apakah tulangnya mengalami pengeroposan apa tidak, dan bisa EKG ya. Nah, kalau misalkan kita curiga adanya hiperkalemia ya, atau ini hiperkalemia ya, kan situ kan juga ada
Nanti kita lihat ya di situ ada gelombang T gitu ya yang meningkat gitu ya, T wave-nya peak ya kalau pertama kali ya kan. Dan juga urinalisis ya, kita lihat nih ya, proteinuria, hematuria, leukositria, cash dan isostenuria ya. Jadi banyak protein dalam urin gitu kan, karena dia hipoalbuminemia aja, proteinnya bocor kan, filtrasinya terganggu ya kan. Mana kerusakan ginjal irreversibel ya. Ini pada laju filtrasi glomerusnya itu dia kurang dari 60 per menit ya, per 1,73 mm persegi ya, selama 3 bulan ya, lebih dari 3 bulan dicatat ya. Untuk diagnosis klinis ya, harus dilakukan biopsi ginjal kalau misalkan untuk menentukan histopatologinya dia ada pengerasan pada glomerulusnya apa tidak ya kan. Untuk kriteria stadium GGK ya, itu ada 5 tadi kan ya, udah dilihat ya sebelumnya dari definisi. Itu kalau misalkan dari kriterianya ini kita pertama-tama harus tahu dulu nih ya, ini kan kita pakai LFG ya, laju filtrasi glomerulus ya. Yang dimana tuh nanti namanya tuh ada rumusnya, nama rumusnya tuh rumus Cockcroft-Gault ya. Nah kalau pada laki-laki ya, ini laki-laki ya, ini laki-laki ya, ini dia 140 ya, dikurang umur dikali kilogram berat badan 72 dikali serum kreatinin ya kan nih. Misalkan nih ya, pasien umurnya itu ini 60 tahun, itu dia berat badannya 80 kg, berartinya 7,2. Nah kita lihat nih berapa, berarti kan 140 dikurang 60 ya, berarti kan ini 80 ya, kita 80 sini itu dikali 80 dikali 80 ya. Nah ini 6400, ini kita 6400 juga. Kemudian nanti di sini 72 ya, 72 dikali ya 7,2 ya. Nah ini 514, berarti nanti dibagi 514 punya berapa nih ya, kita lihat 400 bagi 514 ya. Nah 12,45, berarti GFR nya tuh dia 12,45 ya, 12,45. Nah itu kita bisa lihat nih ya sini, apa tuh dia CKD-nya, CKD stack 5 ya, tinggal itu aja ya, dilihatin aja nih ya tabelnya. Ini berarti kan CKD-nya dia stack 5 kan, dia kurang dari 15 kan gitu tadi kan ya. Tuh ya benar. Dan ini banyak loh ya, untuk gagal ginjal kronis tuh rata-rata tuh dia just know aja, banyak yang gagal ginjal kronis stadium 5 terdeteksinya ya. Tadi juga ya dilihat ya dari salju filtrasi glomerulusnya, dia ada kurang dari 90 dia gagal ginjal kronis stadium 1 ya, 60 sampai 89 gagal ginjal kronis stadium 2, 30 sampai 59 gagal ginjal kronis stadium 3, 15 sampai 29 dia gagal ginjal kronis stadium 4. Dan kalau kurang dari 15 dia gagal ginjal kronis stadium 5 dan harus terapi untuk pengganti ginjal ya gitu ya. Harus diganti ginjalnya, donor ginjal ya kan. Memang kalau misalkan satu dia ya udah simptomatik aja, atasi kondisi komorbidnya, evaluasi perburukan fungsi ginjal, kita kontrol terus ya. Kalau misalkan derajat 1 ya perkecil resiko kardiovaskularnya, kita turunin resiko hipertensinya ya kan, kardiovaskular dan lain-lainnya kan. Nah untuk derajat 2 hambat perburukan fungsi ginjal. Derajat 3 evaluasi dan terapi komplikasi, ini udah hati-hati nih ya, soalnya udah mulai susah diobati kalau derajat 3. Derajat 4 persiapan untuk terapi pengganti ginjal, ini udah dikit lagi sih ya ke derajat 5 ya kan. Dan derajat 5 udah paling parah gitu ya prognosisnya. Kemudian untuk tata laksananya, kita tata laksananya itu harus atasi penyebab gejalanya. Apa tuh gejalanya? Ya hipertensi, DM ya udah kita atasi itu juga. Dan atasi juga ya penyakit penyertanya tadi ya, seperti DM dan hipertensi yang paling banyak ya kan. Dan lain-lain ya, yang ya, seperti dislipidemia dan obesitas kita atasi juga itu penyebab gejalanya ya. Nah untuk terapi penyertanya ya, misalkan dia ada hipertensi ya, kita turunin aja hipertensinya dengan targetnya itu dia kurang dari 140 per 90 mm air laksa atau 3 dengan tanpa proteinuria ya, tanpa ada protein dalam urin, dan 130 per 80 dengan proteinuria. Obatnya pertama kali wajib ACE inhibitor ya. Kalau misalkan ACE inhibitor nggak bisa gitu kan, banyak kontraindikasinya, pakai ARB ya, angiotensin reseptor blocker ya. Baru yang lainnya CCB dan lain-lainnya, CCB non dihidropiridin seperti amlodipin dan lain-lain. Untuk kita harus kontrol gula darahnya, target HbA1c nya itu dia kurang dari
7%. Wajib pakai insulin ya, insulin injeksi ya, kayak 5 sampai 10 IU. Kalau S inhibitor ya bisa kasih captopril 12,5 miligram 2 kali sehari gitu kan ya, gitu atau 1 kali sehari. Untuk kontrol profil lipid ya, kita targetkan LDL-nya tuh dia kurang dari 100 mg per desiliter ya. Dengan HDL-nya tuh kurang dari 130 dan trigliseridanya tuh dia lebih dari 200 mg per desiliter ya, sama aja. Kita pakai trafistatin ya, seperti statin-statin yang dosisnya high nih, saya kasih tabelnya aja ya, seperti atorvastatin, rosuvastatin ya, kalau misalkan udah parah banget gitu ya dislipidemianya ya. Dan pola makannya tuh dia turunin ya, tolong diet lemak itunya makanya tuh dia rendah lemak jenuh ya, jadi jangan makan makanan gorengan gitulah ya, gitu, itu nggak baik. Untuk CKD stage 5 harus dihemodialisis sih, udah langsung rujuk aja ya. Dan transplantasi ginjal ya, bilang pasiennya ini kayaknya udah parah gitu kan, harus ditransplantasi ginjalnya atau diganti ginjalnya. Nah, untuk anemia ya, kalau misalkan HB-nya kurang dari 10 kita kasih eritropoietin. Kalau asidosis metabolik dengan bikarbonatnya nurun ya, 2 sampai 4 milimol atau pH-nya nurun, kita kasih obat Bignat 3 kali 2 tablet 325 sampai 2000 mg per hari. Nah, kalau misalkan terdapat hiperfosfatemia, kita kasih kalsium karbonat 3 sampai 6 gram per hari. Kemudian juga jika ada hiperhomosisteinemia, kita kasih samfolat ya, B9 dan vitamin B12 ya, kobalamin ya 500 UG per hari gitu kan. Nah, untuk edukasi kita batasi asupan protein ya, soalnya kan masalahnya kan di protein ya, jadi hipoalbuminemia, jadi dia proteinnya nurun. Kita batasin asupan proteinnya 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, dan juga akan kita restriksikan ya asupan gramnya, karena dia hipertensi kan, takutnya dia natriumnya numpuk jadi volume darahnya meningkat, itu gram per hari ya kan. Restriksi cairan ya 500 sampai 800 ml ya, ditambah produksi urin ya kalau misalkan ya pasiennya udah terjadi edema luas ya kan. Dan juga kita harus kasih pasiennya latihan fisik ya, kalau misalkan masih bagus ya, kalau misalkan masih gagal ginjal stadium 1 kan suruh dia latihan fisik ya 5 kali 30 menit lah per minggu ya, seperti jogging dan lain-lain ya kan, sesuai kondisi jantungnya juga ya, sesuai kondisi hipertensinya gitu. Dan juga harus di stop rokok ya, minum obat dengan teratur dan kontrol gula darahnya ya, tolong ya. Ini juga harus minum obat dengan teratur sih, kalau nggak ntar kambuh lagi gitu. Komplikasinya ya, kita komplikasi tadi ya, bisa anemia ya, pada triasnya tadi anemia, hipertensi ya gitu. Dan satu lagi tuh ada ini, ada edema ya, edemanya bisa edema perifer, edema paru atau edema cerebri ya kan. Kemudian juga bisa hipertensi renal ya, ini bisa siklosetan nih kalau udah hipertensi renal ya kan, karena soalnya nanti sekresi renin terus. Kemudian juga bisa terjadi gangguan jantung, asidosis metabolik, gangguan elektrolit, gangguan saluran cerna ya, dispepsia kan, komplikasi neurologik ya seperti encephalopati uremicum ya. Dan prognosisnya ya ini sangat buruk sekali ya pada CKD stage 5 ya, atau gagal ginjal kronis stage 5, yang dimana tuh dia GFR-nya itu tadi ya udah kita jelaskan kurang dari 15, dengan angka kematiannya itu tinggi ya jika tidak ditangani dengan cepat ya pada GGK ya. Jadi harus ditangani dengan cepat, kita kasih obat ya, obat terapi penyebabnya dan terapi penyertanya pada dokter umum, dan kemudian kita rujuk ke dokter penyakit dalam atau urologi ya gitu, atau dokter spesialis endokrin gitu. Sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Peace.